Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu itu pernah memprediksi tentang akan datang zamannya manusia membungkus hal-hal yang haram bukan dengan namanya, membungkus maksiat bukan dengan namanya. Ya, sebagaimana yang Rasul katakan, sayati ala ummati yastahiluna al-khamra wa yusammunahu bighairi ismih. Akan datang zamannya kepada umatku, mereka meminum minuman keras lalu mereka menamakannya bukan dengan namanya. Ya, minuman keras, khamr, dinamakan bukan dengan namanya. Entah dinamakan apa, misalnya obat kuat, suplemen, tapi ujung-ujungnya bikin orang mabok. Judi dinamakan undian, dinamakan apa misalnya door prize, walaupun nggak semua undian atau door prize itu judi, tidak. Ya, termasuk perzinahan dinamakan dengan pil, will, affair, selingkuh, ujung-ujungnya berzina juga. Termasuk jamaah sekalian, azanallahu iyakum, yang paling tenar di Indonesia adalah perdukunan, ahli sihir. Ya, mereka membungkus diri mereka dengan nama-nama yang bisa mengelabui orang awam, tapi mereka tidak bisa mengelabui orang alim. Ya, mereka menamakan diri mereka dengan misalnya orang pinter, ya, atau misalnya peramal, paranormal, cenayang, bahkan menggunakan label agama, ya, kiai, ustadz, gus. Ya, walaupun jelas istilah kiai, ustadz, dan gus itu istilah mulia, ya, orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat, tapi istilah ini telah disabotase oleh para dukun supaya kesannya mereka bagian dari orang-orang mulia tersebut. Ya. Dan mereka pun membungkus ruqyah syirkiyah, ruqyah yang tidak syar'iyah, dengan nama ruqyah syar'iyah. Ya, seperti misalnya mensyaratkan dengan, ayo kumpulin bunga 7 kecamatan, tanah 7 pulau, air 7 sumur. Ya, barulah mereka katakan jangan lupa baca ini, baca itu. Nah, aslinya mereka itu dukun, tapi menggunakan ayat-ayat itu seakan supaya syarat aja, supaya kelihatan bukan dukun. Padahal tidak. Orang awam mungkin bisa tertipu, tapi orang alim tidak bisa tertipu oleh kebohongan mereka. Cepat atau lambat kebohongan mereka akan terbongkar. Ya, karena jika ada seseorang yang bukan dokter, sesekali dia ngasih tips kesembuhan dan sembuh, lalu dia gara-gara itu dia berani bikin plang bahwa dia dokter, mungkin sebulan 2 bulan orang bisa percaya. Tapi berapa lama dia mempertahankan kebohongannya kalau dia bukan dokter? Sama, orang mengaku-ngaku kiai, mengaku-ngaku ustadz, mengaku-ngaku syekh, alim, dan seterusnya, mungkin sebulan 2 bulan orang bisa percaya. Apalagi dia melengkapi dengan atribut sorbannya, gamisnya, dan lain-lain yang biasa dibrandingkan oleh masyarakat sebagai seorang ulama atau syekh atau ustadz atau kiai. Ya, sekali lagi beberapa lama mungkin dia bisa mengelabui manusia, tapi sampai berapa lama? Cepat atau lambat terbongkar juga jati dirinya. Dan dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, tentang orang yang ditolak sholatnya, man ata arrafan, siapa yang mendatangi peramal, ya, apapun ya namanya, mau peramal, dukun, cenayang, paranormal, dan seterusnya, ya, thumma sa'alahu an syai', lalu dia pun bertanya-tanya, konsultasi, ngobrol, dan seterusnya kepada si dukun itu tentang sesuatu. Ya, biasanya ditanya tentang karir, tentang jodoh, termasuk juga tentang berbuat jahat kepada orang lain, santet misalnya. Dan dia pun mempercayai, mengiyakan apa kata si dukun atau peramal itu. Maka lam tuqbal lahum shalah arba'ina lailah. Salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam.
Ya. Dan kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan sholatnya tidak diterima 4 hari 4 malam adalah orang itu sholatnya sia-sia, namun dia tidak wajib mengqadha. Yang wajib bagi dia adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesalinya dan berjanji tidak mengulanginya selamanya. Ya, Al-Khattabi seperti yang dikutip oleh Imam Nawawi mengatakan, yang dimaksud dengan arrafan dalam hadis tersebut adalah orang-orang yang mengklaim mengetahui masalah yang gaib. Dia mengklaim mengetahui masalah yang gaib. Dia tahu, wah, motor Anda hilang ada di sini. Ya, mobil Anda hilang ada di balik kebun itu. Dan seterusnya. Inilah yang dimaksud arrafan seperti penjelasan para ulama. Mirip seperti orang-orang saat ini yang mereka hakikatnya adalah dukun tapi berlabelkan bungkus ya kiai atau ustadz atau gus atau apa. Nah, ini kita harus hati-hati karena ini kita sedang hidup di akhir zaman, terjadi banyak talbis ya, terjadi banyak pengaburan antara hak dan batil, antara kesolehan, kebaikan dan kejahatan. Oleh karena itu, dikala kita berhadapan dengan situasi seperti ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlu dzikri. Ahlu dzikri kata Ibnu Abbas yaitu ahluddin, ya, ahlul Quran wal ulama wa maknaha mutaqarrib, yaitu orang yang ngerti Quran, para ulama, dan makna keduanya berdekatan. Kita tanya kepada mereka. Ya, jangan sampai kita asal ikut, asal tanya kepada orang yang tidak tepat, ternyata mereka adalah, mohon maaf, bagian dari ya area perdukunan tadi. Nah, hari ini ya ketika sangat mudah ya akses untuk berhubungan dengan kelompok yang bernama kahin ini, dukun atau sahir, ahli sihir, dengan medsos ya, iklannya juga ada di mana-mana, maka kita dituntut untuk super hati-hati, kepekaan kita mesti lebih dijaga lagi. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.